Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa afafa wa ghina. Baik hadirin ikhwatiman rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Barokah yang dimuliakan oleh Allah. Dan ramah ibu sehat? Alhamdulillah. Punya sehat terus ya? Amin. Allah berikan tentu bukan hanya sehat jasad, tapi hari ini semoga Allah sehatkan batin kita juga. Amin. Ibu semua sebelum dimulai, punten Kak Korsi HP lagi. Sebelum dimulai, ini ada jamaah kita yang diuji oleh Allah sakit, ibu semua. Kita doakan bersama semoga dengan majelis yang mulia ini Allah hadirkan kesembuhan untuk yang diuji. Ibu namanya Meka Kiona Azira binti Endang Sukmayadi. Allahumma robban nas al-bil ba'sa washfi atasyafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali datang dari Engkau ya Allah. Berikanlah kesembuhan, ya kesembuhan yang tidak mendatangkan penyakit kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu semua, di siang kali ini kita akan bahas apa hadirin? Zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak ini ibu semua itu termasuk nanti zakat harta. Jadi termasuk bagian dari zakat harta. Karena di zaman Nabi itu belum ada uang kertas, yang ada itu dinar dan dirham. Jadi tak ada 1.000, 50.000, 100.000 di zaman Nabi. Nah maka ketika disebut emas dan perak pun itu termasuk nanti bagian harta. Nah bagaimana ketentuannya di dalam Islam? Nah insya Allah yang akan kita bahas ya pada siang kali ini terkait dengan zakat dan emas dan perak. Nah ibu-ibu siapkan, kalau yang punya kalkulator, orang diajar ngitung jika budak TK kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa, nanti kita contohkan ya. Kalau yang punya handphone kan ada kalkulatornya ya. Nah di handphonenya boleh. Ini saya buka dulu handphone saya juga biar mudah. Jadi pakai kalkulator nanti bagaimana cara menghitung zakat emas dan perak. Nah sebelum kita masuk ke ketentuan, ayat Al-Quran yang berbicara tentang zakat emas dan perak itu di surat At-Taubah ayat 34-35. Ini ayat ancaman kepada siapapun yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak atau zakat harta. Allah berfirman, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, orang-orang yang menimbun emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakannya. Maksud menginfakkan di sini itu adalah zakat. Mereka tidak menzakatkannya fi sabilillah, di jalan Allah. Fabasyirhum bi'adzabin alim, maka kabarkanlah kepada mereka dengan siksaan yang pedih. Ini ancaman dari Allah. Apa siksaannya? Ayat selanjutnya di ayat ke-35 ini. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari itu orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, orang yang punya emas, punya perak, tapi nanti tidak setiap orang punya emas dan perak itu terkena zakat, Bu. Karena ada nisabnya. Ya. Orang itu kalau orang ibu-ibu hari ini hanya punya 5 gram emas, 6 gram perak, tidak terkena zakat. Nanti nisabnya berapa kita akan jelaskan.
Apa siksaannya orang yang tidak mengeluarkan zakatnya? Yuhma 'alaiha fi nari jahannam, maka kelak dia akan disetrikakan emas dan perak itu di neraka jahanam. Fatukwa bijbiha jibabuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Emas dan perak itu dipanaskan, disetrikakan kemana saja, ke dahi, ke perut, ke punggung, disetrikakan emas yang panas itu. Ini kata yuhma di dalam bahasa Arab itu biasanya itu digunakan, hadirin, untuk besi panas yang dipanaskan untuk memberi cap kepada kuda atau unta. Ibu sering ya kadang ada kuda itu dicap. Nah, itu seperti itu. Jadi besi yang dipanaskan. Nah, nanti yang dipanaskan itu apanya? Emas dan perak yang dikumpul-kumpulkan oleh orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Hadis ini, ayat ini jadi dalil, hadirin. Ibu-ibu terlarang tidak di dalam Islam, misalnya punya emas 1 kilo. Terlarang tidak, hadirin? Enggak terlarang. 1000 kilo 1 ton, misalnya ada gaduh 1 ton emas, kira-kira terlarang tidak dalam Islam? Tidak terlarang. Bahkan sekaya apapun, punya emas sebesar apapun, andaikan punya emas 1 gunung itu gak terlarang, boleh di dalam Islam itu, asalkan dikeluarkan zakatnya. Selama zakatnya dikeluarkan tidak terlarang. Nah, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat ini disiksanya seperti ini. Sampai difirmankan kata Allah, hada ma kanaztum li anfusikum, inilah nih emas-emas yang kalian simpan. Emas Pak Ijo, emas Parno, emas disimpan si emas. Ini emas-emas yang kalian simpan untuk kalian di sini. Fadhuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang kalian kumpulkan itu. Nah, hadirin ikhwatiman rahimanillah, ini ancaman keras kepada orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari besaran keluaran zakat itu sangat ringan sekali. Sangat ringan sekali. Nanti kita lihat ya. Atau di dalam hadis, ini kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Muslim, di bawah ayat surat At-Taubah, masih di halaman pertama. Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin, tidaklah seorang yang memiliki emas dan perak, la yuaddi minha haqqaha, dia tidak menunaikan haknya, maksudnya mengeluarkan zakatnya, illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali nanti kalau sudah terjadi hari kiamat, suffihat lahu safaihu min nar, maka Allah akan buatkan untuknya setrika dari api, apinya api neraka, dibuatkan setrika. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, maka kemudian ia disetrikakan dengan api neraka jahanam itu, fayubba biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu, maka akan disetrikakan, perutnya disetrika dengan api neraka itu, dahinya disetrika oleh Allah, bahkan punggungnya disetrika oleh Allah. Di dunia saja, hadirin, tidak ada orang yang bisa menahan panasnya api di dunia. Sedangkan di neraka itu berkali-kali lipat lagi. Kan kata Nabi, api nanti di neraka itu 70 kali lipat lebih panas dibandingkan api di dunia. Kira-kira ibu-ibu, api di dunia berapa derajat yang paling panas, Bu? 1000 bisa lebih. Kalau air mendidih itu berapa derajat? 100 derajat itu air. Tapi kalau yang mendidihnya adalah cairan tembaga, cairan emas, itu di dunia bisa ribuan derajat. Nanti di neraka itu 70 kali lipatnya, kata Nabi SAW. Itu disetrikakan. Berapa kali? Tergantung berapa lama dia bertahan nanti di neraka. Berapa lama seorang itu disetrikakan di dalam neraka? Ini kata Nabi, kullama baradat u'idat lahu fi yaumin, setiap kali dingin dipanaskan lagi apinya itu. Kana miqdaruhu khamsina alfasana, 1 hari di dalam neraka itu sebanding dengan 50.000 tahun.
1 hari. Jadi kalau ada orang cenah Ustaz abdi pada dosa teu naon sadinten we lah paling di neraka mah. Ya sadinten tapi 50.000 tahun. Nauzubillah ya Bu, semoga Allah ridhoi kita semua. 50.000 tahun 1 harinya itu sebanding dengan 50.000 tahun. Ini menunjukkan hadirin ibu-ibu semua, di dunia ini pendek Bu, umur itu pendek sekali. Kalau di dunia kira-kira umur umat Nabi Muhammad itu kira-kira berapa tahun tadi? Iya 60-70 tahun kan. Sedangkan orang di dalam neraka itu 1 harinya sebanding dengan 50.000 tahun. Kita hidup 60-70 tahun hadirin. Atau Allah kasih misal bonus 80-90, itu berapa persennya 50.000 tahun? Sedikit sekali. Makanya kenapa dunia itu dinamakan dunia kata para ulama? Karena dunia itu dari kata dana, artinya pendek. Dunia itu dinamakan dunia karena memang begitu pendek kita di dunia ini. Tetapi banyak orang yang tertipu dengan kehidupan di dunia, sedangkan akhirat itu dilupakan. Padahal dunia ini pendek sekali, sebanding dengan seharinya di neraka itu 50.000 tahun. Hatta yuqda bainal ibad fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilal nar. Sampai nanti kemudian orang-orang di hari kiamat itu diadili oleh Allah. Orang itu nanti akan melihat jalannya apakah nanti beres di neraka masuk ke surga atau tetap di neraka. Ibu-ibu semua, ini saya itu paling sering menasehati diri itu dengan ayat di surat An-Naba ketika Allah menyebutkan berapa lama orang-orang yang berada di dalam neraka. Saya sering hadirin kalau bahas tentang siksa-siksa neraka ayat ini. Labithina fiha ahqoba di surat An-Naba. Ahqob itu kan kata Hasan Al-Basri, hitungan orang Arab kalau menyebut kata ahqob itu memang orang-orang neraka itu disiksa selama 70 tahun. Tapi tadi kalau kata Imam Hasan itu 70 tahunnya di neraka itu 1 tahun 12 bulan, 1 bulan 30 hari, 1 hari sebanding dengan 1000 tahun. Sekarang kalau 1 hari 1000 tahun, nanti orang di neraka itu 70 tahun, kira-kira jadi sabaraha tahun nanti? Coba hitungnya 1000 kali 30 hari sebulan kan ya? Berapa hadirin? 30.000 kali 12. Terus mulai liar hitungnya. Kali 70 lebih liar deh. Saya hitung di rumahmu ini. Hitungan kalau misalnya ahqoba itu 70 tahun, berarti berapa lama orang disiksa di dalam neraka jahanam? Itu kurang lebih 2 juta tahun. 2 juta tahun. Hadirin 2 juta tahun itu masih mending Bu, kalau seorang tidak sampai disiksa lamanya. Sebenarnya masih mending. Kenapa? Karena kata para ulama, ayat ini kemudian dihapus oleh Allah di ayat ke-30-nya. Fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah siksa Allah, kami tidak akan menambah lama siksa itu lagi kecuali ditambah apa? Ditambah siksa lagi. Apa maksudnya? Kata para ulama, ayat ini adalah ayat yang paling berat bagi para penghuni neraka. Kenapa? Karena kalau orang sudah habis 2 juta tahun, habis dengan ayat ini, apa maksudnya? Allah gak akan nambah lagi siksa kecuali 2 juta tahun lagi. 2 juta tahun habis, tambah lagi 2 juta tahun. 2 juta tahun habis, terus saja seperti itulah. Itulah yang dimaksud dengan khalidina fiha abada. Itu yang dimaksud dengan kekal itu hadirin. Makanya naudzubillah ya hadirin. Semoga Allah ridhoi kita semua Bapak Ibu. Kalau kita ibu-ibu membaca ayat-ayat tentang siksa Allah, itu terasa nikmat begitu besar, nikmat iman dan Islam yang Allah berikan. Besar nih nikmat iman yang Allah berikan kepada kita itu. Maka patut bersyukur hadirin, Allah takdir pikiran Allah berikan kita masih jadi seorang muslim, jadi seorang yang beriman ya. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan muslim bagi ibu semua.
Nah, itu ayat dan hadis tentang ancaman kepada orang-orang yang menahan zakat emas dan perak. Maka sebaliknya, di pertemuan kemarin saya sudah sampaikan, seseorang yang mengeluarkan infak zakat karena Allah Subhanahu wa taala justru akan dilipat gandakan hartanya. Makanya justru tidak rugi hadirin. Orang mengeluarkan zakat itu hakikatnya berkurang, bertambah hartanya tuh bertambah. Karena dalam Islam itu mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan pernah berkurang harta itu ketika dikeluarkan zakat atau untuk sedekah, itu gak akan berkurang. Ustaz, kan saya punya 2 juta, saya sedekahkan 200.000, ya berkurang jadi 1.800.000. Itu hitungan manusia. Kalau hitungan Allah justru ditambahkan. Kalaupun tidak di dunia, itu di akhirat itu pasti. Gak akan pernah ada hadirin kebaikan sekecil apapun ibu meskipun masukin pencen 500 rupiah, kemudian Allah lupa sama 500 perak, itu gak akan mungkin. Itu dicatat rapih oleh Allah. Nanti ada khusus catatannya ya, itu ditulis oleh Allah. Nah, makanya sebenarnya gak rugi. Kita tidak mengeluarkan zakat sangat rugi sekali. Kita mengeluarkan zakat sebenarnya untung sekali, karena Allah sampaikan dilipat gandakan pahala itu. Nah hadirin, kemudian hadis ini kata Nabi, ini masih di halaman pertama ya, wala fi aqalla min 20 mithqalan min az-zahab syai'un wala fi aqalla min atai dirham syai'. Tidak ada zakat sedikit pun pada emas yang kurang dari 20 mithqal. 20 mithqal itu maksudnya adalah 20 dirham. Dan tidak ada zakat sedikit pun 2 dirham yang kurang dari 200 dirham. 20 mithqal ini mohon maaf 20 dinar. Jadi kalau 20 mithqal itu 20 dinar. 1 dinar itu sebanding dengan 4,25 gram emas, 4 gram kurang lebih. 20 mithqal itu 20 dinar, 1 dinar 4,25 gram ya. Nah ini di halaman setelahnya tadi. Kita hitung ya. Ini kita baca hadis-hadisnya dari Nabi, nanti hitungannya di bawahnya di halaman kedua. Nah, bagaimana ketentuan zakat emas dan perak itu? Kata Nabi, fa idza kanat laka mi'ata dirhamin. Apabila kamu memiliki 200 dirham. Kalau kita mendengar dirham, dirham itu artinya mata uang perak. Itu dirham. Kalau dinar, emas. Hati-hati ibu bertukar. Jadi kalau dinar, emas, dirham, perak. Nah ini jangan tertukar. Nah berarti 200 dirham maksudnya itu adalah 200 perak. Dirham itu 1 dirham itu sebanding dengan 3 gram perak, kurang lebih 3 gram perak. Kalau misalnya 1 dirham 3 gram perak, berarti 200 dirham berapa gram? Saya ulangi lagi ya, 1 dirham sama dengan 3. Saya gambarkan ya Bu ya. Iya betul. Berarti 1 dirham sama dengan 3 gram. Ini perak ya. Maka kalau misalnya 200 dirham berapa? 600 gram. Nah ini 600 gram ini itu nisab. Nisab itu batasan minimal. Batasan minimal kewajiban zakat minimal. Jadi kewajiban
minimal kewajiban zakat itu 600 gram. Jadi kalau ibu-ibu tidak punya 600 gram perak, gak ada kewajiban zakat. Misal Nabi ngadu 10, enggak. 20 gram, enggak. 100 gram, enggak. 200 gram, enggak. 300 gram, enggak. Saya punya 500 gram, enggak. Sampai dia punya 500. Tapi sebagian ulama itu mengatakan bukan 600 bu, tapi 595 gram. Nah, kalau yang ingin cari aman, yang ini nih, ya, yang lebih sedikit, ya beda 5 gram sedikit. Hari ini 1 gram perak berapa hadirin? Udah murah sekarang. 1 gram itu saya lihat tadi itu 11.000. Ya, perak 1 gram. Ya, 300 ya bu. 300 mas ya. Nah, ini kalau orang punya perak, kalau misalnya 1 perak, anggap saja 11.000, anggapnya 10.000. 10.000 kali 600 berapa? Kalau 1 perak itu, 1 gram itu 10.000. 600 tarik 10.000, tinggal tambahkan 0, 0, 0, 0. Berarti berapa bu? 6 juta. Murah. Iya. Tuh 6 juta. Jadi 6 juta. 6 juta itu kalau misalnya ibu beli perak. Iya. Kalau beli perak nih 6 jutaan gitu. 6 jutaan, maka nanti punya kewajiban zakat, tapi itu pun cuman sekali setahun. Sekali ini misalnya setahun dibayarkan, ya, dibayarkan. Nanti berapa? Nanti kita hitung. Nanti hasilnya. Kalau misalnya nanti tahun depannya lagi, itu ternyata di bawah 600 gram, kita cuman punya perak seharga 3 juta, itu gak ada kewajiban zakat. Jadi yang ada kewajiban itu kalau misalnya mencapai 600 gram atau 595 gram. Nah, makanya kata Nabi, kalau kamu memiliki 200 dirham, 200 dirham itu 600 gram perak, dan telah mencapai haul itu sudah 1 tahun. Ya, ibu beli perak misalnya Ramadan kemarin, Ramadan tanggal 1, maka Ramadan tanggal 1 tahun depan itu sudah punya kewajiban. Tapi kalau belum 1 tahun, belum gitu. Jadi sudah 1 tahun, ya. Nah, nanti setiap 1 tahun jadi dia bayar. Makanya kalau misalnya di awal ibu beli perak misalnya 6 juta, keluarkan dulu zakatnya. Ya, begitu, keluarkan zakatnya. Nanti kemudian tahun depan, nah sudah dapat lagi kan. Kalau tahun depan ternyata masuk 600 gram lagi, keluarkan zakat lagi. Tapi itu masih perak ya. Ini belum mas nanti, karena nanti zakat emas dan perak ini ibu-ibu semua itu disamakan dengan harta kita. Ya, kita baca dulu hadisnya. Apa kata Nabi kemudian? Fafiha khamsatu darahim wa laysa 'alaika syai'un ya'ni fi dhahab hatta yakuna laka 20 dinaran. Kata Nabi, dan engkau tidak berkewajiban apapun yaitu pada emas sampai memiliki 20 dinar. Dinar itu tadi emas perak? Emas. Kalau dinar emas. Ini perak ya. Nah, 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Kata Nabi, berapa tadi kalau kamu punya 20 dinar? 20 dinar. Kalau 1 dinar sama dengan 4, anggap 4 gram saja, 4,25 gram. Berarti kalau 20 dinar berapa? 4 kali 20 berapa bu? 80. Nah kata Pak Lulu itu 85
gram. Jadi orang yang punya kewajiban zakat emas itu kalau dia punya kewajiban 85 gram. Ini nisab namanya. Apa tadi nisab itu? Batasan minimal kewajiban zakat. Ustaz, saya mah punyanya cuma 10 gram, nggak ada kewajiban zakat. Ustaz, saya suka pakai rutin 20 gram, nggak ada kewajiban. Yang kewajiban itu kalau nyampe nisab itu. Itu pun kata Nabi dia, wahala alaihal haul fafiha nisfu dinar. Kalau sudah sampai 1 tahun, maka dia punya kewajiban setengah dinar. Berarti setengah dinar berapa? Dari 85 gram berarti kurang lebih 2 gram kan setengah dinar. Kalau setengah dinar 4 gram berarti setengahnya 2,1 sekian gram. Ya. Nah, ibu semua, kita lihat penjelasan di bawah di halaman 2. Kita nisab zakat emas. Nisab zakat emas adalah 20 mithqal atau 20 dinar. Di halaman kedua ya masih. Di itu kan bolak-balik ya. Jadi di baliknya. 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas, sehingga nisab zakat emas itu adalah 85 gram emas. Tapi nah ini harus murni 24 karat. Saya bagaimana kalau saya punyanya yang 15, yang 20 karat, tidak 24? Yang itu tidak termasuk, nanti dikonversikan itu harganya harus sama yang dengan 24 karat. Jadi kalau yang 15 karat yang itu tidak dihitung, yang sisanya yang campurannya tidak dihitung, yang dihitungnya yang mana? Yang 15 karatnya saja. Nanti harus dihitung dia mencapai nisab enggak 85 gram. Anggap saja ginilah, mudahnya Bu. 1 gram emas sekarang berapa? Yang 24 karat ada 900, ada sampai 1 juta ya. Anggap 1 juta. Berarti kalau 1 gram aja anggap ya 1 juta. Kita menghitungnya lebih dari 85 gram berarti berapa juta? Kalau 1 gram 1 juta berarti 85 gram berapa? 85 juta. Ustaz, saya mah gak punya yang 24 karat, saya mah yang punyanya yang 15 karat atau 20 karat. Kalau punya yang 20 karat tapi seharga 85 juta, maka sudah termasuk wajib zakat. Tapi kalau dia yang punya emasnya 20 karat, berapa semua total? Ternyata hanya 50 juta. Oh gitu. Jangan. Gak punya kewajiban zakat. Iya. Konversi ya. Iya, nanti dikonversikan yang 15 karat, yang 20 karat, yang 5 karat. Nanti kalau tidak sampai ke 85 juta itu gak ada kewajiban. Jadi ditaringannya. Iya. Iya, ditinggal. Nah begitu. Jadi sebenarnya dalam Islam itu ringan tidak Bu? Ringan. Ibu-ibu. Iya kan? Ringan sekali sebenarnya. Dan itu pun dihitungnya 2,5%. Ini kita hitung ya. Nah contoh nih besaran zakat nih. Besaran zakat emas bagian yang kedua. Besaran zakat emas adalah 2,5% seperti kata Nabi tadi, atau 1/40. Jika telah mencapai nisab, contoh emas kita punya 85 gram, tapi tadi ya 24 karat, maka besaran zakat adalah 85 dibagi 40, 1 banding 40, 2,125 gram. Itu emasnya. Jadi kalau kita punya 85 gram, berapa zakatnya? Itu 2,125 gram emas. Itu pun 1 tahun, hanya 1 tahun. Sekali itu pun, tidak setiap bulan. 1 tahun sekali. Jadi enggak tiap bulan harus dikeluarkan, enggak, 1 tahun cuma sekali. Harus setahun. Iya. Tidak bisa Kalau begitu dituntut itu. Iya, kecuali kalau belinya awal tadi keluarkan dulu zakatnya. Sama kayak gitu. Iya, begitu, keluarkan dulu zakatnya.
Jika timbangan emas adalah 100 gram contoh misalnya, berarti kalau kita punya emas itu 100 gram, maka dikeluarkan itu 2,5 gram. Jadi kalau misalnya kita punya uang ya, ini punya emas ibu-ibu semua sampai 100 gram berarti 100 juta. Berapa zakatnya? 2,5. Iya. Ya. Nah, 2,5 ini kalau 85 gram. Berarti tinggal lihat 2,5%-nya. Dari 100 gram itu 2,5 gram. Berarti 1 tahun kalau ibu punya 100 gram nih, lamun ya. Coba nggak lamun nggak lamun lah. Berarti anggap saja kalau 1 gram itu 1 juta, berarti 1 tahun itu cuma 2,5 juta. Iya. Kalau yang punya. Nah ini ibu-ibu semua itu. Nah Ustaz gimana saya mah punya emasnya cuman misalnya ibu punya emas 30 gram ya, tapi uang banyak itu di rekening saya bisa sampai 1 M misalnya ya. Nah lalu gimana? Nah emas itu tidak dipisahkan dengan uang, itu disatukan. Karena dulu juga di zaman Nabi mah gak ada uang, dinar itu ya uang ya, makanya nanti disatukan. Contoh misalnya si fulan satu punya 50 gram emas ya. Ini kalau punya 50 gram emas udah sampai nisob belum? Belum. Berapa nisobnya emas? 85 gram. Tapi saya punya uang, Ustaz, berapa uangnya? Uang misalnya gak sampai 1 M, misalnya saya uangnya 50 juta. 50 juta. 50 gram emas, 50 juta rupiah di rekening. Punya uang 50 juta. Maka kira-kira kalau digabungkan dapat nisob nggak? Karena anggap saja tadi kalau 1 gram itu 1 juta, berarti kan kurang ini sama dengan 50 gram juga kan? Tadi 100. Maka sederhananya baik emas baik uang yang punya di rekening selama 1 tahun, dia sudah 1 tahun punya, anggap saja sebanding dengan 85 gram atau sederhananya 85 juta lah, dia punya uang 100 juta, 120, 150, keluarkan 2,5% ya. Setahun sekali itu. Iya. Ya itu zakat. Jadi zakat mal dengan zakat emas itu disatukan, Bu. Iya. Misalnya saya mah gak punya emas, punya harta saja sama. Hartanya itu nisabnya 85 gram. Ustaz saya mah gak punya apa-apa. Tahu nggak cuci tapi saya punya misalnya uang 30 juta, enggak ada kewajiban zakat. Rumah, kendaraan, semewah apapun gak ada zakatnya. Iya, ya apa ada Nabi sendiri, Bu, Nabi mengatakan jadi rumah, kendaraan itu tidak ada zakatnya. Iya. Kalau pajak ada, teman dengan pemerintah urusannya itu. Kalau pemerintah. Iya. Ustaz saya punya rumah 2 M, tapi di rekeningan 10 juta, gak ada kewajiban zakat. Kalau kontrakan itu nanti ke zakat dagang. Beda lagi. Ya, ini can beres sudah rame gini. Nah gitu ya. Jadi ibu kalau yang punya apapun ya, mesin uang ataupun emas, selama kalau sudah sampai nisab, nah itu maka masuk hitungannya tanah emas. Biar lupa, Ya. boleh langsung bertanya. Ya gimana? Ini kalau kata tadi
Pak Ustadz katanya. Kalau beli langsung dijakatin gitu ya. Ya. Nah itu kan belinya hanya 10 gram. Ya nggak ada Nggak usah. zakatnya. Oh, kalau beli Tapi para ulama membolehkan, menganjurkan, itu bagus sekali. Kalau ibu misalnya saya beli emas 20 gram, nggak ada kewajiban zakat sebenarnya, nggak ada dalam Islam. Tapi saya ingin sedekah 2,5%-nya, itu bagus. Tapi sifatnya tidak wajib, tidak wajib. Ibu punya ingin perhiasan, beli kalung 15 gram, 20 gram ini dipakai. Nah, apakah itu kena zakat? Kena kalau sampai nisab. Kalau ibu pakainya misalnya 1 kilo tah eta mah. Kena nisab eta mah kalau pakai kalung, gelang, cincin 1 kiloan misalnya kan itu. Ya, tapi kan kadendek sabelah gitu. Berat ya. Nah itu baru. Nah apa dalilnya termasuk zakat yang perhiasan yang terkena zakat? Nah ini hadis ini di halaman ketiga. Anna mra'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah seorang perempuan datang kepada Rasulullah. Wa ma'aha ibnatun. Dia bawa seorang anak perempuan. Wa fi yadi ibnatiha maskatan golilbotan. Di anak perempuan itu dia bawa 2 gelang besar terbuat dari emas. Kemudian Nabi mengatakan, "Atuh tidak zakat hada, kamu sudah mengeluarkan zakatnya belum?" Nanya ke ibunya. Anaknya pakai gelang emas besar. Kemudian katanya, "La." Apa kata Nabi? "Ayasuruki an yusawwirakillah bihima yaumal qiyamah siwaraini minna." Apakah engkau senang kalau nanti Allah memakaikan kepadamu di hari kiamat 2 gelang dari api neraka kalau tidak dikeluarkan zakatnya? Kemudian akhirnya wanita itu melepaskan gelang itu dan diberikan. "Ya Rasulullah, saya lepaskan ini dan saya sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya." Kemungkinan ima benghar bu ima. Cenah langsung aporkeun dulu. Jadi keluarga zakatnya cenah kalau sedekahkan. Nah, tapi hadis ini tetap terikat kalau dia sudah mencapai nisab. Itu. Jadi tanya oleh Nabi itu karena nisab, karena kan tadi Nabi terikat kalau kamu punya 20 dinar. Nah, berarti itu jadi nisabnya. Kalau kamu punya 20 dinar termasuk. Nah, tapi kalaupun tadi ibu-ibu semua punya perhiasan kalung, gelang, cincin yang di bawah 85 gram, kemudian ingin dikeluarkan sedekahnya, infaknya 2,5 gram, itu bagus. Kalaupun enggak, tidak sampai wajib. Islam itu tidak menyulitkan, mudah sekali. Nah, yang kena kewajiban itu yang dia punya harta berlebih ini, supaya harta ini kan fungsinya di dalam Al-Quran itu supaya harta ini berputar, tidak ada di satu orang saja. Ketika zakat dikeluarkan, maka harta itu akan berputar. Apa pengaruhnya? Saya diskusi dengan dulu ketika program Kadar Ulama di Gontor, saya hampir 10 pertemuan lalu dengan pakar ekonomi di Gontor. Beliau sekarang ketua jurusan di Gontor. Beliau disertasinya tentang potensialisasi itu dari zakat kalau misalnya. Nah kata beliau, jadi ketika zakat itu lancar dikeluarkan oleh orang-orang yang beriman, itu ekonomi pasti hidup, itu pasti hidup. Kenapa? Ekonomi itu tidak berjalan dengan baik? Karena bisa jadi orang-orang gak punya uang. Gimana orang mau belanja? Uangnya gak punya. Tapi ketika zakat dikeluarkan, orang-orang miskin, orang-orang fakir, mereka punya uang dari zakat itu, akhirnya kan ekonomi hidup. Contoh, misalnya orang dagang beras, kemudian dia mengeluarkan zakat kepada orang miskin. Orang miskin kan beli beras juga ke dia lagi, berputar lagi nanti. Maka akan terus hidup seperti itu. Ekonomi itu akan hidup dan akan stabil ketika zakat itu dikeluarkan. Nah, kalau misalnya harta itu bertahan, terbayang tidak kalau misalnya di Indonesia itu harta cuma bertahan di 10 orang saja. Dan itu saya orang yang itu ekonomi gak akan hidup.
Makanya justru Allah mengatur ekonomi tetap hidup itu melalui dengan perputaran zakat. Zakat itu cuma zakat, belum lagi wakaf. Itu luar biasa, Islam itu punya kekuatan itu. Belum sedekahnya kan? Iya. Itu kekuatan zakat itu luar biasa Islam itu. Nah, atau Aisyah, ini hadis yang selanjutnya. Dakhalna ala Aisyah, pernah kami bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Aisyah, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a fi dayya fatahatin min waraqin. Nabi pernah bertemu, kata Aisyah, dengan diriku. Nabi lihat di tanganku itu ada, kata Aisyah, cincin dari perak. Nah, kemudian kata Nabi, "Ma hadza ya Aisyah?" Apa ini? Kata Aisyah, "Sana'tuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah." Ya Rasulullah, aku buat ini, cincin ini untuk menghiasi diriku untukmu ya Rasulullah, untuk bertemu dengan dirimu. Kemudian kata Nabi, "Atu addina zakatahunna?" Apakah kamu sudah menunaikan zakatnya? Qultu la, au masya Allah. Kemudian apa kata Nabi? "Huwa hasbuki minan nar." Maka cukup, itu akan jadi api neraka kalau tidak dikeluarkan zakatnya. Tapi itu pun terikat dengan nisab, ya. Nisab. Kalau perak berapa nisabnya? 600. Nah, contoh 530. Punya cincin harganya 7 juta. Nah, udah Bu. Itu. Ya. Gitu. Atau ya dia sudah sampai nisab, apa yang dimiliki, apa yang digunakan, begitu. Nah, ibu-ibu semua, ada catatan selanjutnya. Ada bagian emas dan perak yang memang terlarang. Saya sudah sampaikan ya sebenarnya kemarin di pertemuan sebelumnya. Tidak boleh apa? Ini hadis ini di halaman ketiga sebelum halaman terakhir. La tashribu fi aniyatin dhahab wal fiddah. Janganlah kamu minum menggunakan wadah-wadah dari emas dan perak. Ibu-ibu sekaya apapun gak boleh buat piring, gelas tidak emas, gak boleh. Kenapa? Pinjari hateun batur. Ayo baca datu boga emas cincin itu boga ieu mah dijieun gelas tina emas. Iya. Gak boleh itu, kata para ulama itu menyakiti hati orang-orang miskin. Ya. Gak boleh sekaya apapun. Makanya termasuk kubah emas sebenarnya juga kurang ibu. Ya, itu kurang bagus, kurang elok. Mobil emas Pak itu. Wah, komodo ibu. Anak raja Arab. Nah, itu kurang lebih. Ya, ada badabnya kurang bagus. Nah, wala ta'kulu fi siham, kata Nabi, jangan makan di wadah emas dan perak itu. Fa innaha lahu fid dunya wa lana fil akhirah. Karena di antara hikmahnya, emas itu biarkan untuk orang-orang kafir di dunia. Nanti ibu-ibu semua di akhirat itu, di surga tidak ada satu bangunan pun yang tidak terbuat dari emas. Sederhana, mulai sederhana, mulai di surga. Semua rumah kita di surga itu pasti terbuat dari emas. Itu ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana bangunan di surga itu? Kata Nabi, labina uhamin zahab. Semua bangunan-bangunan di surga itu terbuat dari emas. Temboknya semua dari emas. Jadi diuji oleh Allah dengan waktu yang pendek di dunia. Kita sabar, meskipun dibolehkan kita memiliki emas itu boleh, tapi tadi jangan piring, gelas menyakiti hati orang-orang miskin. Kalaupun kita punya simpanan emas tadi 1000 kilo, 1 ton, boleh tidak? Boleh, silakan. Tapi kalau dibuat gelas dan piring boleh tidak? Tidak boleh. Itu luar biasanya Islam, itu boleh silakan. Kenapa? Karena nanti di akhirat Allah sisakan semuanya. Sabar dengan ujian, tidak menggunakan itu. Nah, kemudian hadirin, bagi ibu-ibu semua perhiasan emas dan perak itu boleh, tapi untuk laki-laki gak boleh. Gak boleh. Nah, ini ya. An Abi Musa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, uhilla dzahab wal harir liinan, aku halalkan emas dan perak untuk perempuan dan emas dan sutra, wa hurrima ala dzukuriha, dan diharamkan untuk bapak-bapak. Bapak-bapak gak boleh.
Kalaupun dia punya batu akik harga ratusan juta, boleh silakan. Ada zakatnya enggak? Enggak. Ustaz, saya punya batu kristal mahal puluhan juta, ratusan juta. Enggak. Enggak ada ketentuannya. Itu Islam luar biasa. Cuma emas. Saya punya berlian. Enggak. Enggak ada. Yang di ketentuan itu ada emas. Itu yang saya baca. Jadi sepanjang sepengetahuan saya, selain daripada emas, batu-batu mulia itu enggak. Yang ada itu emas. Kenapa? Karena emas itu stabil luar biasa. Itu bandingkan dengan batu-batu permata yang lain. Itu harganya stabil luar biasa. Dulu semua kalau kita ingin ya stabil ekonomi itu emas. Itu stabil. Itu luar biasanya emas. Nah, sampai hari kiamat pun emas itu akan tetap ya bernilai. Ya bernilai. Kapan ibu-ibu selama hidup emas itu jatuh turun harganya drastis itu? Enggak, naik terus emas. Itu emas. Itu kemukjizatan syariat Islam. Ketika Islam sudah menentukan emas itu ada zakatnya, karena emas itu stabil. Kalau batu-batu yang lain enggak stabil. Harganya batu akik dulu bacan sampai berapa, Bu? Iya, sekarang berapa? Agak murah sekarang. Sekarang nggak rame lagi, kan Pak SBY aja yang ramein dulu. Jadi rame batu akiknya. Nah, makanya untuk laki-laki emas itu nggak boleh. Gak enak juga laki-laki mah, apalagi kan kalau ketika sholat kayak ketinggal ibu pakai emas itu khusyuk sholatnya. Itu sih mas eta rada kanul mas. Tapi kalau perak boleh, karena Nabi SAW punya cincin dari perak yang bercap nama Nabi Muhammad SAW. Kalau perak boleh, tapi kalau emas terlarang. Itu. Kalau emas putih, emas. Ya itu masuk emas. Ya, jangan ya. Nah, terakhir ibu-ibu semua, kepada siapa zakat itu diberikan? Ini penting. Boleh melalui lembaga zakat yang profesional, ya, atau kita ingin memberi secara langsung boleh, Bu. Kepada siapa? Tapi harus tepat sasaran, ya. Ini yang ayat yang kita sudah bahas sebenarnya. Jadi ibu-ibu kalau misalnya punya tadi harta atau emas yang sudah masuk nisab, maka keluarkan zakatnya. Nah, makanya bagusnya kita punya rutinan, Bu, untuk menghitung harta kita. Nanti kita punya harta nih, kita kira dikumpulkan emas dengan harta simpanan misalnya setiap tahun itu ternyata lebih dari 85 juta. Baiknya kita punya misalnya punya hitungan setiap bulan, misal setiap Sya'ban atau setiap Ramadan, setiap Syawal itu boleh, karena ini kapan saja selama sudah 1 tahun. Tidak harus Ramadan misalnya, enggak. Pokoknya selama 1 tahun itu punya hitungan seperti itu, mengevaluasi harta kita sudah. Nah, kalau kita sudah itu kepada siapa? Pertama, orang-orang fakir. Orang fakir itu sederhananya dia punya penghasilan tapi belum mencukupi. Jadi kalau dari seluruh kebutuhannya lah, dari 0 sampai 50% kebutuhan. Jadi dia belum mencukupi 60 sampai 70, apalagi sampai 100% kebutuhan. Tapi kalau orang miskin itu dia mencukupi kebutuhan 50 sampai 100%. Jadi dia punya penghasilan, tapi ada beberapa kebutuhan yang dia memang tidak bisa mencukupinya. Jadi orang fakir itu lebih sengsara daripada orang miskin. Itu fakir. Bedanya fakir dengan miskin. Jadi yang fakir itu dia lebih sengsaranya. Mungkin karena dia nggak punya pekerjaan, ya, punya pekerjaan pun penghasilannya sangat sedikit, ya, di bawah UMR. Contoh lagi nih, kalau UMR Cimahi berapa ya? Saya lihat. 28 ya, anggap 3 juta. Nah, yang miskin itu yang penghasilannya 1.500.000 ke bawah, yang fakir 1.500.000 ke bawah. Tapi kalau yang miskin mungkin dia 1.800.000, 2 juta, 2,5 juta kan itu penghasilan. Itu masih miskin kan ya? Iya. Ya. Kalau penghasilan belum penghasilan sampingan yang lain kan belum gitu. Begitu.
Nah, kalau kita sudah punya uang itu kepada siapa saja, fakir, miskin. Ketiga, ambil zakat. Para pengurus zakat punya hak. Meskipun kaya nggak apa-apa. Meskipun kaya, misalnya saya mau punya mobil, punya simpanan uang, tapi saya senang ngurus zakat, itu hak ambil dulu. Kalaupun nanti diberikan lagi kepada orang lain, boleh, nggak apa-apa. Termasuk ibu-ibu semua yang bantu zakat fitrah, kalau dikasih itu hak, nggak apa-apa, terima. Kalaupun nanti mau dipakai ataupun dikasih lagi ke orang lagi, ya serah, nggak apa-apa. Tapi meskipun jadi kalau mengurus, membantu zakat fitrah, membantu menghitung, membantu mengurus, menerima, kan itu ternyata. Nah itu dia punya hak mendapatkan itu. Keempat, para mu'alaf. Kemarin saya sudah sampaikan, boleh kita memberi zakat itu kepada orang yang kita harapkan mungkin dia Islam. Ada orang Kristen, dia kesulitan ekonomi, boleh. Atau orang Kristen yang mungkin dia sudah simpati kepada Islam, Bu. Simpati, wah ini kemungkinan ya. Rocky Gerung kita kasih zakat supaya dia masuk Islam gitu. Ya boleh itu, kalau dia simpati, kita kasih zakat karena masuk Islam. Itu namanya mu'alaf yang diburu. Kelima, para budak. Kalau di kita alhamdulillah nggak ada, tapi kalau di Afrika masih banyak, Bu. Jual beli manusia itu, human trafficking itu masih banyak. Jual beli manusia itu di Afrika, itu di di negara-negara miskin itu masih banyak. Nah, pembantu itu bukan hamba saya, hati-hati ya. Bukan. Ya, kalau budak, apa bedanya budak dengan pembantu? Kalau pembantu itu bekerja, itu bukan hamba saya. Kalau hamba saya itu dimiliki seperti benda, ya dijual belikan. Itu nah, luar biasanya syariat Islam. Di mana Islam banyak, pasti diperbudakan, di sana nggak ada. Saya lihat di Indonesia ada nggak, Bu, di pasar jualan budak? Ayo kasep, main orang si anjur orang Garut. Senapi bemesan orang Garut, ayah tuh 3 tahun di sana kan itu. Nggak ada, karena itu mulianya Islam. Ketika Islam datang, karakter Islam itu anti perbudakan. Meskipun secara syariat perbudakan itu tetap diatur di dalam Islam, fikihnya masih ada. Kenapa? Karena memang untuk membebaskan budak. Lihat ibu semua, kalau orang melanggar saum kifaratnya apa? Kalau orang berhubungan suami istri ketika itu membebaskan budak. Orang melanggar sumpah, membebaskan budak. Karena memang syariat Islam itu karakternya ingin membebaskan perbudakan. Ya, memerdekakan orang. Nah itu ya. Jadi boleh kepada budak yang dia itu ingin membebaskan dirinya, misalnya dia harus membayar kepada majikannya 200 juta. Kita orang punya zakat 100 juta, kasih saja. Setahun ini 1 juta dia bayar, nanti tahun depannya tinggal 1 juta, ubah saja dia. Nah, seperti itu ya. Atau keenam, orang yang terlilit hutang, tapi terlilit hutangnya secara syar'i, ya. Yang kedua, dia belum mampu membayar, dia tidak mampu membayar. Kalau orang yang terlilit hutang dia mampu membayar, enggak. Dia diharapkan. Ada kan beberapa memang pengusaha, usahanya jalan itu karena meminjam uang. Nah, kalau yang dia seperti itu enggak termasuk. Tapi kalau yang terlilit hutang karena misalnya memang dia tidak mampu, karena sakit di rumah sakit ya, kita bantu, itu boleh. Nah ini yang banyak jarang diperhatikan, Bu. Kadang kan kita pikirnya fakir miskin wae. Coba lihat, cari saudara-saudara orang-orang yang terlilit hutang itu karena sekolah anak, Bu, karena sakit, tadi pernah di rumah sakit ya, atau kena musibah, misalnya kena musibah di perjalanan menabrak orang, alhamdulillah ya, misalnya harus mengganti misalnya, tapi karena dia tidak disengaja sampai dia terlilit hutang itu karena mengganti rugi misalnya. Nah itu dibantu boleh orang-orang yang punya hutang, kecuali yang tadi disebutkan karena pinjol. Nah dia terlilit hutang karena pinjol yang dia memang etama akhlaknya menghutang, itu tidak jadi prioritas, Bu. Ya, yang dia hutangnya karena riba. Kumanu kredit motor, mobil komo etama. Ya. Jadi ya bicara saya terlilit hutang yang kreditan mobil Pajero aja. Kreditan Pajero. Jadi itu pembantu
Ya kalau di bawah, tapi kan pembantu Raffi Ahmad bantu Bu. Iya dilihat pembantu Raffi Ahmad ratusan juta harganya gajinya. Iya, jadi tidak semua pembantu. Nah, kalau misalkan yang orangnya teh sudah dibantu gitu ya, dibantu dibayarkan hutang, ternyata berhutang lagi kesenangan gitu. Ya jangan dikasih lagi. Nabi pernah tidak memberi ketiga kali setelah memberi ketiga kali. Jangan kasih lagi. Karakter yang seperti itu kurang bagus. Ya jangan kasih lagi. Nah yang kemudian yang ketujuh untuk di jalan Allah. Siapa saja ini yang di jalan Allah itu orang yang jihad berperang. Kalau hari ini konteksnya di Indonesia gak ada orang yang berperang, atau orang-orang yang sedang membela agama Allah. Para santri yang sedang belajar itu boleh Bu Al-Barokah cari misalnya ada mahasiswa yang dia sedang belajar, dia sedang mempelajari tafsir tapi kekurangan uang, biayai, atau bahkan termasuk meskipun dia cukup itu boleh. Ada seorang santri mungkin tapi dia cukup tapi potensial untuk membela Islam. Contoh misalnya ada anak muda pinter misalnya di Al-Barokah tuh, atau dijadikan imam nih di Al-Barokah jadi imam. Dia sebenarnya cukup, uangnya dia cukup, tapi dia punya potensial untuk mendakwahkan Islam. Wah didorong mungkin untuk beli kitabnya, transportnya, atau dia untuk beasiswa kuliah lebih lanjut nanti mungkin dia S2, S3. Nah, itu sangat baik sekali. Ya. Karena memang untuk membela agama itu mahal. Seperti Imam Asy-Syafi'i itu dibekali oleh Imam Malik ketika ke Mesir, ketika belajar di Madinah bersama Imam Malik. Kemudian Imam Asy-Syafi'i hendak rihlah lagi belajar lagi ke Syam, itu diberi oleh Imam Malik itu sampai berapa ya kalau tidak salah 10.000 dinar gitu. Satu dinar 4 gram. Sekarang kali 10.000 berarti berapa? 40.000 gram emas dibiayai oleh Imam Malik. Karena memang Imam Malik, madhab Malik itu orang terkenal kaya Bu, kaya raya, seorang ulama yang kaya raya. Imam Asy-Syafi'i dibiayai, tapi lihat bagaimana ilmunya Imam Syafi'i sampai hari ini. Itu kan bermanfaat untuk umat. Iya. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau kepada orang yang seperti itu. Ya, tidak semua punya peluangnya memang harus hati-hati. Yang memang potensial dia bisa mendakwahkan Islam dengan baik dan amanah kepada uang. Itu. Hati-hati kalau bisa memberi uang kepada seorang yang diamanahi, dipakai misalnya tidak baik. Kalau dipakai lagi untuk ilmu, untuk berjihad itu bagus. Meskipun begitu. Dan yang terakhir kepada Ibnu Sabil yang sedang dalam perjalanan. Nah itu boleh. Kecuali konteksnya hari ini hati-hati. Dulu saya pernah ketemu orang dia ngaku-ngaku orang Pakistan. Ya, dia orang Pakistan, pakai jubah. Dia bawa foto-foto sekolah tahfiz di Pakistan. Saya udah curiga sebenarnya. Kemudian diajak ngobrol, dia nggak bisa bahasa Indonesia kan gitu, tapi dia ngobrol bahasa Arab. Dia pakai Arab jadi seperti meyakinkan. Ya saya jangan ngobrol pakai bahasa Arab terus saya ajak ngobrol bahasa Arab. Ternyata dia nggak bisa jawab. Dia nggak bisa jawab, kata saya. Kamu yang mana? Saat ini saya bawa ini. Ya orang-orang itu mungkin kan agak simpati karena lihat foto-foto rumah tahfiz di Pakistan. Orang ada yang kasih 50.000, 20.000, 50.000. Beberapa hari kemudian datang informasi dari Pemkab Soreang. Jadi ada beberapa orang Pakistan yang menyebarkan proposal dan itu legal. Sebenarnya dia ngerti bahasa Indonesia, cuman memanfaatkan itu untuk mencari uang. Itu hati-hati juga. Ya. Atau dulu saya pernah ketika di pesantren datang orang di pesantren, Pak saya ini mau pulang ke Tasik gak punya uang. Ya. Besoknya ketemu saya di ujung Berung, dia minta ke DKM sama. Setelah kemarin kan udah dikasih, kenapa kamu nggak pulang? Itu banyak yang seperti itu, hati-hati juga. Ya, itu saja. Nah kemudian sebagai penutup Ibu semua,
boleh tidak kita memberi zakat kepada keluarga? Nah ini yang tadi. Kita punya zakat harta nih keluarga. Boleh, dua catatannya. Pertama, mereka bukan tanggungan kita. Tanggungan itu kewajiban. Contoh, tanggungan saya siapa saja, Bu? Anak, istri, ibu, bapak, nenek, kakek, itu termasuk. Itu gak boleh. Saya ngasih zakat ke istri atau istri potong zakat, kepada wajib nafkah, ya kan? Ya, kepada istri saya. Dan istri saya di sini hadir. Jadi punten zakatnya boleh pasti ada. Jadi istri saya ada di sini. Jadi zakatnya nggak akan dikasih. Nah, termasuk kepada ibu itu gak boleh. Tapi kalau kepada adik, kepada kakak, paman, bibi, ya, dan selain daripada di luar tanggungan yang tadi disebutkan, itu boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, catatannya mereka adalah mustahik zakat di antara 8 orang ini. Ya, kita punya adik tadi misalnya fakir, Bu. Ya. Tapi baiknya kemarin saya sampaikan ya, kalau memungkinkan bukan dari uang zakat, jangan pakai uang zakat. Karena zakat itu kata Nabi ausakhun nas, harta kotor kita. Baiknya kalau ke adik mah jangan, kecuali kalau Ustaz saya mau nggak punya lagi, memang terbatas harta saya, boleh, nggak apa-apa. Kalau memang membesar, ya. Secara hukum memang boleh, cuman tidak inilah kurang bagus ya. Ya, kalau ke adik sendiri mah kalau mau bantu mah bantu gue, Bu. Gitu. Kalau mau bantu mah jangan nunggu dari zakat ke 1 tahun kayaknya 2 zakat dulu, jangan. Kalau bantu mah bantu saja langsung, jangan nunggu zakat. Kalau ke adik, makanya ke adik, ke kakak itu langsung saja. Itu adik mau butuh lagi untuk misalnya untuk uang kuliah atau uang apa, nanti yang tungguan zakat mungkin jangan. Zakat kita tahun ini untuk Ramadan bayar zakatnya, jangan, langsung saja bantu, jangan pakai uang zakat. Tapi secara hukum boleh. Itu. Secara hukum boleh, nanti dari uang zakat itu boleh. Cuman kalau memungkinkan, tadi saya anjurkan kalau kepada keluarga terdekat jangan pakai zakat. Zakatnya udah aja untuk orang lain gitu. Nah, kecuali kalau memang nggak ada lagi, misalnya cuma punya zakat, saya nggak ada kelebihan harta yang lain misalnya, nggak ada kelebihan harta yang lain, saya punya zakat ya nggak apa-apa, boleh. Nah ini dalilnya nih, kata Nabi, inna sodaqata 'alal miskin sodaqah. Sedekah kepada orang miskin itu sedekah, wa 'ala dzirrahim, kalau kita memberi kepada yang punya dzirrahim, satu ikatan rahim. Tadi ya adik, kakak, paman, bibi, satu keturunan dengan kakek nenek ya. 2 pahalanya, pertama pahala sedekah, kedua pahala silaturahim. Pahalanya memang lebih kalau misalnya memberi, tapi selama tadi syaratnya bukan tanggungan. Dan yang kedua, dia termasuk 8 asnaf mustahik zakat yang berhak menerima zakat. Baik hadirin ibu-ibu semua, alhamdulillah. Nah itu terkait dengan zakat emas dan perak atau zakat harta. Insyaallah nanti kita lanjutkan ke zakat yang lain. Insyaallah mungkin kita masuk ke zakat perdagangan, ya. Nanti termasuk pertanian dan peternakan. Ya, insyaallah nanti kita prioritaskan insyaallah. Sebelum ditutup boleh silakan ibu mangga video ini. Yang ini hand out yang bulan lalu. Kan dikatakan zakat adalah kotoran manusia. Suratnya adalah obat manusia. Ya. Tapi kenapa sampai disebut kotoran manusia? Apa ya? Tadi saya baca syarahnya. Nantilah saya baca lagi ya. Syarah saya lupa lagi. Ya yang pasti supaya kita memang tidak menganggap itu bagian penting, itu memang harus dikeluarkan. Ya, yang kotoran itu kan itu suara. Nanti tapi saya baca nanti syarahnya, penjelasan lebih detail. Saya lupa lagi penjelasan. Dan ibu boleh sekarang yang belakang. Ya, yang perhiasan dipakai itu setiap 1 tahun kalau mencapai nisab. Setiap 1 tahun sekali. Ya, itu sampai contoh misalnya. Ya,
Jadi kalau kita misalnya hari ini sudah mengeluarkan zakat, nah kemudian nanti tahun depan ternyata itu masih ada, masih mencapai nisab, itu dikeluarkan. Kalau masih mencapai nisab. Tapi kalau di bawah nisab enggak. Iya. Kalau nggak mencapai nisab enggak. Misalnya hari ini kita masih punya 85 gram kita keluarkan zakat. Tahun depan ternyata misalnya 70 gram nggak ada kewajiban zakat. Itu. Tapi kalau masih mencapai nisab keluarkan zakat. Ada lagi hadir? Ibu mana? Emas, tapi ada berlian-berlian. Ya, berliannya jangan dihitung. Ya, emasnya aja yang dihitung. Ya, berliannya enggak. Padahal berlian bisa lebih mahal daripada emas. Tapi dalam Islam enggak ada. Enggak mungkin. Si berlian. Memang para ulama ikhtilaf, ibu-ibu semua, terkait dengan tadi ya seperti berlian. Tapi saya ikut pendapat para ulama, Nabi tidak menentukan itu. Maka ketika syariat tidak menentukan itu kebolehan. Nggak ada, udah. Itu makanya tidak ada emas. Itu terkait dengan berlian nggak. Tadi menyambung yang tadi apa yang dibantu ya teman curhat gitu ya dibantu. Keadaannya dia itu posisinya saudara. Kalau nggak dibantu gimana, tapi karakternya seperti itu katanya. Udah dibantu malah bikin petang lagi ke tempat yang lain. Bagaimana? Kita punya batasan lah, ibu-ibu semua. Kalau kita punya saudara yang sering kita bantu, kita lihat kelihatan kok karakternya, akhlaknya. Justru khawatir kalau kita bantu terus, itu bantu terus dalam artian memang dia membutuhkan ya. Kalau dia memang membutuhkan, kalau kita bantu terus tapi memang karakternya akhirnya jadi meminta-minta, justru Nabi berhenti tidak memberi lagi. Walaupun saudara. Ya meskipun saudara, kecuali kalau memang kondisinya sangat membutuhkan. Kondisi sangat membutuhkan, misalnya kita punya saudara anaknya banyak, harus menyekolahkan anak misalnya, menyekolahkannya anak, berkuliahkan, sedangkan penghasilannya terbatas. Kita bantu terus dan terlihat akhlaknya. Jadi bagi orang yang punya uang, baik sekali kita bisa menolong dan kita simpati melihat kondisi memang dia layak untuk ditolong. Tapi bagi orang yang dia tidak punya uang, dia pun harus punya mental sebenarnya. Dalam Islam itu dididik tidak meminta bantuan kepada orang lain, kecuali dalam keadaan darurat. Dalam syariat dibolehkan. Dia harus meminta bantuan kepada orang lain. Makanya sebenarnya ibu sendiri tak tahu lah secara bijak kapan harus, memang ini harus dibantu. Biasanya kalau berkaitan dengan kesehatan, kalau kesehatan pada itu mah nggak ada yang mau ya. Kalau nggak mau berkaitan kesehatan, ya. Tapi kalau berkaitan dengan itu kebiasaan, jatuh jadi akhirnya dia malas, nah itu jadi bisa jadi pendidikan. Jangan beri supaya dia, ya bijak-bijak kita lah insya Allah. Baik, cukup mungkin ya ibu-ibu semua nih, mohon maaf, bukan saya harus jemput anak sekolahnya di Haji Gofur, jaga jauh. Ini sebarang istri yang jemput sekarang sekolah. Baik, hanya itu mungkin pada kesempatan kali ini, insya Allah nanti dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita bahas ini jadi keberkahan untuk harta kita semua, ibu semuanya. Allah berikan rezeki yang berkah kepada kita semua. Subhanallah.